Oke, karena masih banyak yang butuh pencerahan mengenai syarat dan bagaimana mengajukan kredit usaha rakyat (KUR), saya akan jelaskan sekali lagi. Syaratnya adalah usaha kita sudah berjalan 6 bulan, jadi bukan baru mau mulai usaha. Yang kedua, tidak pernah blacklist di pinjaman lain, misalnya leasing motor, KPR, kartu kredit, itu nggak boleh. Boleh punya pinjaman konsumtif, tapi nggak boleh punya pinjaman kredit usaha, berapapun. Kemudian kita harus bisa melampirkan surat keterangan usaha dari desa atau dari kelurahan yang menyatakan bahwa usaha kita sudah minimal 6 bulan. Kemudian setelah syarat itu dipenuhi, kita ajukan ke bank dengan melampirkan fotokopi KTP, surat nikah, kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga atau sudah nikah, dan sampaikan kepada petugas banknya. Lebih bagus lagi kita sampaikan catatan penjualan produk kita, catatan pembelian bahan baku, mungkin ada rekening tabungan, rekening koran pinjaman, itu bisa dilampirkan untuk sebagai bukti. Atau kwitansi-kwitansi pembelian barang, misalnya usaha sembako, kita beli bahan dari distributor, dari agen, kita sampaikan ke dokumen tadi supaya pihak bank bisa melihat dan mempelajarinya. Nah, untuk pinjaman di atas 100 juta itu sudah harus ada agunan, baik agunan sertifikat tanah atau BPKB. Tapi sebagian bank juga masih mensyaratkan agunan, entah itu sertifikat tanah maupun BPKB mobil, motor, untuk pinjaman-pinjaman di bawah 100 juta. Nah, itu lengkapi dokumen itu, nanti pihak bank akan meneliti apakah perlu disurvei ataukah cukup dengan catatan itu. Tentunya kalau misalnya pinjamannya besar pasti disurvei. Nah, kita tunggu prosesnya mungkin seminggu dan kemungkinan akan cair. Selanjutnya kita akan tanda tangan akad kredit. Anjuran saya sebelum akad kredit dibaca, dipahami, dan ditanyakan mana yang nggak ngerti. Misalnya kalau pelunasan dipercepat gimana, dendanya berapa, besarnya bunga berapa, walaupun sudah pasti bunga KUR itu 6%. Biayanya apa saja harus didudukkan dalam surat keputusan kredit sendiri, bukan lisan. Dan bayarnya tidak boleh kontan langsung ke petugas, tapi harus lewat rekening, supaya kita tidak dimainkan oleh oknum-oknum. Itu. Dan yang paling penting adalah jangan menunggak. Kalau sudah menunggak, tidak akan pernah kita dapat KUR lagi. Dan KUR ini maksimal 500 juta per orang untuk usaha kecil. Kalau usaha mikro maksimal 100 juta. Kalau usaha super mikro yang masih kecil itu maksimal 10 juta. Boleh naik kelas kalau usahanya memang layak untuk naik kelas. Terima kasih. Salam UMKM, salam perbankan yang sehat dan kuat.